Duta Besar Rusia marah banget kepada salah satu media bernama Kompas karena telah menebarkan berita hoax bahwa Indonesia tidak akan dapat diskon minyak dari Rusia. Dan Dubes tadi langsung marah dan menyentil media yang bernama Kompas. Sampai di sini kok bisa ya media sekredibel Kompas bisa-bisanya menebarkan berita hoax. Dan nggak cuma sampai di situ. Ada salah satu politikus partai politik bernama Guntur Romli yang meneruskan berita ini yang males saya sebutkan apa partainya. Teman-teman sudah tahu sendiri. Masalah harga. Duta Besar menegaskan tidak ada yang namanya harga teman. Tidak ada yang namanya harga diskon. Indonesia akan membeli minyak dari Rusia sesuai dengan harga pasar. Kita berbicara dampak. Jadi apa yang disampaikan oleh Kompas tersebut dalam hoax yang dibuat, dan ini tentunya juga berdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh Dubes Rusia untuk Indonesia. Bahwa apa yang dilakukan oleh Kompas ini tentunya mengganggu hubungan yang harmonis dan kemitraan tersebut yang terjadi secara baik antara Indonesia dengan Rusia. Nah, hai semuanya, balik lagi di channel Mbak En React. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Guys, kalian udah denger belum ya kabar dimana katanya ada sebuah media besar loh guys ya, yang disitu menyebutkan bahwa katanya Indonesia ini nggak dapat diskon dari Rusia lah gitu ya soal minyak ini. Dan akhirnya berita ini itu ternyata karena nggak sesuai fakta ya, bikin Dubes Rusia marah gitu guys. Sampai bikin klarifikasi akhirnya gitu ya, bahwa yang menyebutkan bahwa di situ tuh beritanya nggak bener gitu loh. Nah, berita di mana dia bilang Indonesia nggak dapat diskon dari Rusia itu salah, itu nggak bener, nggak sesuai fakta gitu guys. Ini kan mengejutkan ya, media sebesar ini kok bisa membuat berita yang tidak kredibel, padahal kan namanya udah gede banget gitu guys. Dan ini yang bikin netizen akhirnya banyak berkomentar ya, kok bisa sih ada media yang begini gitu kan. Ini yang malu bukan cuma kita aja sebagai warga gitu ya, takutnya ada hubungan antara Indonesia dan Rusia yang terganggu gara-gara statement media ini guys. Kita lihat aja deh videonya, ini dia. Duta Besar Rusia marah banget kepada salah satu media bernama Kompas karena telah menebarkan berita hoax bahwa Indonesia tidak akan dapat diskon minyak dari Rusia. Dan Dubes tadi langsung marah dan menyentil media yang bernama Kompas. Sampai di sini kok bisa ya media sekredibel Kompas bisa-bisanya menebarkan berita hoax. Dan nggak cuma sampai di situ. Ada salah satu politikus partai politik bernama Guntur Romli yang meneruskan berita ini yang males saya sebutkan apa partainya. Teman-teman sudah tahu sendiri. Masalah harga. Duta Besar menegaskan tidak ada yang namanya harga teman. Tidak ada yang namanya harga diskon. Indonesia akan membeli minyak dari Rusia sesuai dengan harga pasar. Kita berbicara dampak. Jadi apa yang disampaikan oleh Kompas tersebut dalam hoax yang dibuat, dan ini tentunya juga berdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh Dubes Rusia untuk Indonesia. Bahwa apa yang dilakukan oleh Kompas ini tentunya mengganggu hubungan yang harmonis dan kemitraan tersebut yang terjadi secara baik antara Indonesia dengan Rusia. Nah, kalau sudah seperti ini mau ngomong apa? Karena Kompas merupakan salah satu media yang hidup di Indonesia dan saya adalah warga negara Indonesia. Dengan konten ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada negara Rusia, terutama kepada Dubes Rusia yang ada di Indonesia. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penyebaran berita bohong itu dilarang. Hal itu diatur dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Bahkan ini ancaman pidananya berat ya, sampai dengan 6 tahun dan denda sampai dengan 1 miliar. Menurut teman-teman bagaimana tentang penyebaran berita hoax yang dilakukan oleh media kredibel bernama Kompas? Jika teman-teman memiliki pendapat, silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa berikan komen, like, share, dan follow. Kompas ini udah keterlaluan. Media-media sekarang juga udah berlebihan. Gara-gara Anda bikin judul berita clickbait kedutaan besar Rusia sampai harus klarifikasi. Bayangin, sebuah informasi yang baik yang seharusnya menjadi pemberitaan yang positif malah dipelintir untuk menggiring opini. Pasti yang sebenarnya dicari viral, traffic. Masalahnya di tengah situasi global yang gak pasti ini, judul berita yang seperti itu mudah menjadi salah paham. Akhirnya yang terjadi apa? Kegaduhan lagi. Pemerintah kita nih sedang memastikan agar pasokan energi Indonesia tetap aman. Supaya masyarakat kecil tidak terbebani, media besar seperti Kompas harusnya paham kalau isu seperti itu sensitif, apalagi menyangkut hubungan dengan negara sebesar Rusia. Kalau terus begini, bukan hanya kredibilitas media dan kepercayaan publik aja yang rusak, bisa-bisa hubungan diplomatik antar negara juga rusak. Singkat padat langsung paham ya. Gimana tanggapan kalian? Di tengah situasi yang sangat resisten dengan kondisi global, ada satu negara, ada satu presiden yang ingin melindungi daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga dengan cara apapun, kan? Di tengah negara, di sebelah-sebelah kita, di negara-negara tetangga semua pada menaikkan harga. Di Indonesia tidak menaikkan harga, malah didorong-dorong naikin harga. Ini satu fenomena aneh, kan?
Orang lagi bela rakyat kecil, kan? Presidennya lagi pasang badan untuk rakyat kecil, malah didorong-dorong naikin harga. Dan mereka sekarang mungkin ada yang sedih. Ya, baik, terima kasih. Teman-teman, jadi teman-teman ya harus tetap waspada ya terhadap kelompok-kelompok yang berlawanan dengan pemerintah. Nah, ketika Saiful Muzani ya, dan beberapa orang dilaporkan oleh beberapa advokat dari relawan Pak Prabowo, sekarang mereka udah menggunakan framing mengatakan bahwa pemerintah ini terlalu fobia. Kita ini yang mengkonter itu terlalu fobia, ketakutan. Nah, dia mengatakan itu dengan seenaknya, teman-teman. Padahal kita sama-sama tahu ya, teman-teman. Ini dengan cara seperti itu, mereka ingin menggiring kita supaya kita melupakan tragedi-tragedi apa yang terjadi ya di Agustus tahun 2025. Ya, kita dibuat lengah, teman-teman, sama mereka ketika mereka udah mulai terdesak. Ya, mereka sudah semakin tersudut oleh kita semua yang tidak mendukung mereka dan menolak aktivitas mereka. Sekarang membuat framing bahwa kita adalah anti kritik, anti demokratis. Itu yang mereka sampaikan, teman-teman. Nah, padahal dengan dia membuat pernyataan-pernyataan kita anti kritik, anti demokratis, itu mereka sedang meninabobokan kita semua supaya melupakan fakta yang pernah terjadi ya, sejarah yang pernah terjadi ya di Agustus tahun 2025. Itu benar-benar terjadi, teman-teman. Benar nggak? Itu tidak bisa diabaikan. Sesuatu yang memang nyata, Indonesia bisa jadi rusuh. NGO pengkhianat bangsa itu jangan dipercaya. Mereka diperalat oleh negara-negara maju untuk menghambat kemajuan negeri ini. Mereka dibayar untuk merongrong Indonesia dari dalam agar Indonesia selalu tertinggal. Negara-negara maju itu memiliki kepentingan ekonomi dan geopolitik yang sangat besar untuk memastikan Indonesia tetap menjadi penyedia bahan mentah, bukan produsen barang jadi. Karena ketika Indonesia melakukan hilirisasi, mengolah mineral atau sawit menjadi produk turunan, maka ekosistem industri di negara-negara maju itu akan terancam. Saya jelaskan supaya kita sama-sama paham, supaya kita sadar akan situasi yang sebenarnya. Tonton sampai habis, like, komen, dan share supaya makin banyak yang tersadarkan. Oke, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa kepentingan utama negara maju? Pertama, dominasi rantai pasok global. Negara maju ingin mempertahankan posisi mereka sebagai pusat manufaktur dunia. Jika Indonesia mengolah mineralnya sendiri, maka pabrik-pabrik di Eropa atau di Amerika akan kehilangan akses terhadap bahan mentah murah dan harus bersaing dengan produk jadi dari Indonesia. Kedua, perlindungan industri dalam negeri mereka. Mereka memiliki industri otomotif dan energi terbarukan yang besar. Kebijakan hilirisasi Indonesia memaksa mereka untuk berinvestasi di sini atau membeli produk dari kita, yang berarti lapangan kerja dan nilai tambah berpindah dari negara mereka ke Indonesia. Ketiga, kontrol harga. Dengan kita mengekspor bahan mentah, maka harga ditentukan oleh pasar komoditas global yang dikuasai Barat. Tapi dengan hilirisasi, Indonesia memiliki kendali lebih besar atas harga jual produk turunannya. Kemudian negara mana saja yang paling berkepentingan? Yang pasti Uni Eropa. Mereka adalah pihak yang paling keras menentang kebijakan hilirisasi nikel Indonesia melalui gugatan di WTO. Mereka juga yang menghambat sawit kita lewat regulasi EUDR, European Union Deforestation Regulation, dengan dalih lingkungan. Lalu ada Amerika Serikat yang berkepentingan untuk memastikan rantai pasok mineral kritis tetap stabil sesuai standar mereka, serta mengimbangi dominasi investasi Cina di sektor hilirisasi Indonesia. Berikutnya ada Inggris dan Belanda yang memiliki sejarah panjang dalam perdagangan komoditas dan investasi di sektor lingkungan yang sering berbenturan dengan ekspansi lahan sawit Indonesia. Lalu apa kaitannya dengan pendanaan asing ke NGO di Indonesia? Pertama, NGO dalam negeri sebagai instrumen tekanan lunak, soft power. Negara-negara maju itu tidak bisa lagi menjajah kita secara fisik.
Maka mereka menggunakan NGO sebagai alat untuk menekan kebijakan pemerintah melalui isu lingkungan dan hak asasi manusia. Kedua, untuk mengkampanyekan narasi deforestasi versus hilirisasi. Dana dari donor seperti dari pemerintah Jerman, BMZ, dari Inggris, UK FCDO, atau yayasan seperti Open Society Foundation, OSF, dialokasikan untuk NGO yang fokus mengkritik dampak lingkungan dari tambang nikel atau perkebunan sawit. Tapi isu lingkungan ini kan penting, Bang. Iya, paham saya. Tapi narasi yang mereka bangun melalui NGO pengkhianat bangsa itu pilih kasih. Mereka menyerang hilirisasi Indonesia habis-habisan, namun diam terhadap kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh industri di negara mereka sendiri. Karena tujuannya hanya menciptakan hambatan dagang non-tarif agar produk Indonesia dianggap tidak ramah lingkungan dan dilarang di pasar global. Bagaimana pola kerja mereka? Mula-mula lembaga donor dari negara-negara maju itu memberikan hibah jutaan dolar kepada NGO lokal, khususnya NGO yang bermental pengkhianat. Lalu NGO ini pura-pura melakukan riset dan merilis laporannya yang menyebut hilirisasi merusak hutan atau melanggar hak masyarakat adat. Kemudian mereka mengkoordinir mahasiswa untuk melakukan gerakan massa. Beritanya diramaikan di media mainstream maupun di media sosial. Lalu selanjutnya apa? Hasil riset itu dan berita-berita demonstrasi dibawa ke forum internasional seperti PBB atau Uni Eropa untuk dijadikan dasar hukum melarang ekspor produk Indonesia. Apa target akhir mereka? Kebijakan hilirisasi harus dicabut atau dipersulit sehingga Indonesia kembali terpaksa mengekspor bahan mentah murah ke negara-negara maju tersebut. Berarti para aktivis dari NGO itu jahat dong, Bang. Bukan jahat lagi, mereka pengkhianat bangsa. Mereka menjual nasib generasi bangsa ini. Jadi hati-hati dengan narasi mereka. Thank you. Kemarin ada Bapak Kumis Kotak yang meramal kalau Juli-Agustus 2026 itu Indonesia akan chaos. Dan tidak lama setelah itu, kebetulan muncul suara-suara yang ingin menjatuhkan Pak Prabowo dan Gibran. Saya bingung sebenarnya Bapak Kumis Kotak ini sedang meramal atau sedang sumpah serapah. Karena kalau diingat-ingat ya, saya pikir Bapak Kumis Kotak ini seharusnya menasehati mereka yang mau menjatuhkan Pragib ya. Seperti apa yang dikatakannya di tahun 2019. Kalau demo sebesar apapun tidak akan mengubah hasil Pilpres. Persis ya, seperti ramalannya di masa lalu. Dan menurut opini saya ya, peramal itu akan bangga jika prediksinya benar, walau yang diramalkan itu kesialan. Sedangkan seorang statements atau patriotis justru akan bersyukur ketika prediksi sialnya soal negara itu keliru. Karena seorang patriotik itu tidak peduli ego untuk dibenarkan, tapi peduli dampak. Dan untuk soal ini saya tidak tahu Bapak Kumis Kotak itu tipe yang mana. Lalu kembali kepada mereka yang ingin menyentil Prabowo. Mereka ini seperti punya referensi dan kode gelombang massa ala-ala demo Donald Trump tuh di Amerika ya, yang judulnya No Kings tuh. Amerika kemarin menghadapi satu orang Donald Trump turun sekitar 8 juta orang. Jangan sampai nih Pak ya, jangan sampai ada gerakan No King di Indonesia Pak. Menurut saya ya, persoalan demo di Amerika, walau jumlahnya 8 juta orang tuh masa ya, sebenarnya protes ini tidak selalu bersifat organik. Pertama, pemilihan di Amerika itu berdasarkan wilayah atau negara bagian. Kedua, Amerika itu hanya ada dua partai dominan, yaitu sayap kanan Republik dan sayap kiri Demokrat. Jadi hampir semua wilayah yang berdemo ini seperti New York, San Diego, Boston, dan lainnya itu memang bukan mayoritas pemilih Donald Trump, tapi pemilih Kamala Harris dari sayap kiri Demokrat dan yang kini adalah oposisi. Dan hal seperti ini di Amerika bukan lagi rahasia dan demo-demo di sana itu tidak selalu mengarah kepada impeachment atau pelengseran. Dan saya yakin ya persoalan seperti ini para intelektual itu sudah tahu kenyataannya, tapi mereka memang tidak sengaja menjelaskan secara utuh peristiwa demo di AS. Bisa jadi karena mereka enggan terus terang kalau mereka bukan pemilih Prabowo ya. Dari sini dapat disimpulkan kalau demo itu memang hak warga negara dalam sistem demokrasi. Tapi dalam beberapa kejadian, kadang memang diakomodir oleh yang punya kepentingan dan menjadikan mobilitas massa sebagai pion. Sekarang pilihannya juga kembali kepada kalian ya. Apakah kalian memang memilih pihak yang sedang bekerja keras untuk stabilitas dalam negeri di tengah situasi global yang tidak pasti? Atau kalian justru memilih para elit yang berambisi mencari panggung, bahkan tidak ada jaminan mereka bekerja lebih baik ya? Sekarang share pendapat kamu. Belakangan ini gue jadi bingung karena ada elit tiba-tiba rajin nyinyir bahkan sampai jadi peramal chaos. Negara kita emang negara demokrasi. Kritik terhadap negara itu penting, bahkan sebuah keperluan. Tapi yang nggak boleh hilang, konsistensi. So let's talk straight, here's my take. Kritik jadi ironi ketika ada sosok yang sekarang tiba-tiba lantang dalam kritik negara. Padahal perusahaan afiliasinya menikmati kucuran kredit sindikasi jumbo sampai puluhan triliun rupiah dari beberapa himbara. Ini bukan jumlah yang kecil ya, ada di Bank M 16,38 triliun, di Bank 46
7,1 triliun. Di bank yang katanya milik rakyat, 6,08 triliun. Dan juga di bank syariah, 766,5 miliar. Kalau di total ini 30 triliunan loh. Itu bukan angka yang kecil. Ini bukan cerita yang be aja. Ini akses daripada sistem yang sama yang dikritik habis-habisan. Ini jadi pertanyaan buat gue. Teteba ribut ini beneran karena peduli atau karena kepentingan? Sekedar repositioning elit yang sekarang udah nggak lagi ada di lingkar kekuasaan dan kepentingannya terhambat. Rekam jejak emang ngeri ketika udah dapat akses, dapat hukuman, dapat keuntungan, sistemnya nggak pernah dikritik dan dianggap selalu baik-baik aja. Sekarang narasinya berubah total. Apa ini yang namanya amnesia politik ya? Kritik itu bukan sebuah masalah, tapi motif di balik kritik itu yang bisa jadi pertanyaan. Karena kalau kritik pas nggak punya akses, itu namanya bukan kontrol demokrasi, tapi kekecewaan yang dibungkus idealisme. Belum lagi upaya-upaya di balik kata kritik yang entah apa intensinya. Kayak kemarin, ketika negara berhasil mengamankan harga BBM, justru dia meminta pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Gua rasa mah rakyat hari gini udah pada pinter ya. Jejak digital ada, data terbuka, logika berjalan, dan publik sendiri yang juga menilai. Ini konsistensi atau sekedar kepentingan yang dipoles opini. Dan bagaimana masyarakat melihat mereka yang selama ini menikmati sistem itu, jadi berbalik menyerang sistem karena kepentingannya sudah nggak lagi punya kesempatan, nggak lagi bisa diakomodir, dan nggak bisa memainkan sistem itu. Hanya karena kepentingan yang, ya itulah, sudah nggak bisa dipenuhi. Udah, gitu aja. The rest, judge for yourself, don't get lost in the noise. BBM nggak naik, pemerintah tambah 100 triliun untuk subsidi energi demi menjaga dapur-dapur rakyat. Tapi Pak JK malah minta naikkan saja harga BBM. Terima kasih Pak JK, terima kasih Pak JK, terima kasih Pak JK, terima kasih Pak JK. Ini maaf Pak, izin menanggapi. Pak JK bilang kalau WFH itu nggak menghemat apapun. Tapi dari yang saya baca ya Pak, pemerintah itu bisa menghemat 6,2 triliun dari operasional kantor hanya dalam 1 hari WFH saja. Terus belum lagi ya Pak, anggap nih, satu ASN menghabiskan 2 liter BBM untuk pulang pergi kantor. Ada berapa juta liter BBM yang bisa kita hemat dalam 1 hari dari 5,2 juta ASN yang ada di Indonesia? Terus Bapak menyampaikan kalau BBM harganya tinggi, orang-orang itu akan berhemat dengan sendirinya. Ini punten Pak, kayaknya bukan berhemat sih Pak, jatuhnya lebih mereka mikir 100 kali buat beli. Terus ada bahkan dari mereka yang nggak mampu buat beli gitu. Ya contoh nih, ojek online, terus kurir paket, gimana ya Pak nasib mereka yang tiap hari pakai BBM buat cari duit. Belum lagi kebutuhan yang lain pasti akan ikut naik seiring dengan naiknya harga BBM. Apa nggak semakin menjadi tuh Pak rakyat kecil? Ya kalau Bapak sih mau harga BBM naik setinggi langit, itu POM bisa dibeli setanah-tanahnya sama Bapak. Kalau saya pribadi nih ya Pak, nanti sore harga BBM naik pun, walaupun dengan sedikit berat hati gitu ya, saya akan maklum Pak, karena memang harga minyak dunia lagi tinggi. Tapi saya juga mau menghargai dan mengapresiasi langkah dan kerja kerasnya pemerintah untuk menahan harga BBM demi menjaga daya beli masyarakat, demi menjaga dapur-dapurnya rakyat. Terus lagi nih Pak, satu terakhir, Bapak bilang kalau BBM dinaikkan nggak akan ada demo. Ini yakin Pak? Yakin banget Pak, serius nih nggak akan ada demo? Ya udah deh kita tunggu aja Pak, pahitnya nih kalau ada kenaikan BBM, kira-kira bakal ada demo atau enggak? Oke guys, jadi seperti itu ya. Kalau menurut kalian bagaimana tuh ya? Kita harus percaya siapa? Kalau ternyata media sebesar ini pun gitu ya di Indonesia ternyata juga membuat berita yang tidak akurat gitu guys. Kita kan sebagai warga akhirnya bingung ya mau milih-milih media mana nih yang kita percaya gitu ya. Apalagi yang dibahas ini berhubungan dengan hubungan antar negara gitu guys. Makanya banyak netizen tadi yang mengingatkan bahwa hati-hati gitu ya dengan berita-berita zaman sekarang, karena kita patut telusuri nih kebenarannya gitu. Karena media sebesar ini aja bisa keliru, apalagi yang lain-lainnya guys. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!